Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Sampurna dengan nomor induk mahasiswa 4002 0525650089. Program studi Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Nikah Siri, Keabsahan menurut Hukum Islam dan Kedudukan Hukum di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak M. Dliyah Ulami, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sudah membimbing kami dengan ilmu-ilmu yang diberikan terkait dengan pendidikan agama Islam. Tanpa berlama-lama, saya akan mempresentasikan isi makalah saya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah gambaran makalah saya. Dari awal cover, kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Bagian-bagian seperti ini itu sudah saya rangkum semua dari beberapa artikel, dari beberapa buku, dan dari beberapa sumber referensi lainnya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan sepanjang ini, dan saya akan menjelaskannya secara inti dan sudah saya jadikan materi. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Pengertian pernikahan siri menurut hukum Islam. 2. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri. 3. Apa saja syarat sahnya pernikahan siri menurut Islam. 4. Bagaimana pandangan pernikahan siri menurut undang-undang di Indonesia. Ini adalah contoh PowerPoint yang sudah saya ringkas dan sudah saya jadikan inti dari isi makalah saya. Baik, dan akan saya bacakan. Seperti yang kita tahu, pernikahan itu adalah sebagai ibadah. Fungsi utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Fenomena nikah siri menjadi isu sosial dan hukum yang memicu perdebatan sengit di masyarakat Indonesia. Pernikahan adalah ibadah mulia dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa pernikahan menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Jadi, apa itu nikah siri? Nikah siri secara etimologi berarti pernikahan yang tersembunyi atau rahasia dalam konteks modern di Indonesia. Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang sah menurut syariat Islam, memenuhi rukun nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama, yang berarti tidak sah secara hukum. Perkembangan sejarah dan pandangan ulama. Istilah nikah siri sudah dikenal sejak zaman Umar bin Khattab. Khalifah Umar dikenal sangat keras menolak praktik pernikahan yang disembunyikan dan bahkan menetapkan hukuman bagi pelakunya. Pandangan mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan harus diumumkan karena kerahasiaan membuka peluang fitnah, pengingkaran, dan masalah waris di kemudian hari. Secara fikih, keabsahan nikah siri sering diperdebatkan, namun kerahasiaan atau tanpa walimah dianggap makruh atau tidak dianjurkan. Faktor pendorong pernikahan siri. 1. Minimnya pemahaman hukum. Anggapan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang hanya memerlukan pengesahan agama, tanpa menyadari pentingnya legalitas negara untuk pelindungan hak-hak sipil. 2. Motif keuangan atau waris. Khawatir kehilangan hak tertentu seperti tunjangan pensiun dari pasangan yang sudah meninggal atau tunjangan anak dari pernikahan sebelumnya, jika pernikahan baru dicatatkan secara resmi. 3. Kontrol orang tua. Beberapa orang tua memilih menikahkan anak mereka yang masih sangat muda atau di bawah umur, khawatir terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga pernikahan dilakukan diam-diam tanpa prosedur resmi untuk menghalalkan hubungan. 4. Menghindari izin poligami. Ini adalah salah satu motif paling umum. Calon suami sudah beristri dan ingin menikah lagi, tetapi ingin menghindari proses perizinan poligami yang ketat dan sulit di pengadilan agama, sehingga memilih jalan pintas nikah siri. 5. Identitas yang tidak jelas, melibatkan mempelai pria yang merupakan seorang pendatang, warga asing, atau memiliki identitas yang diragukan. 6. Tidak adanya restu wali sah. Wali ayah atau kerabat menolak memberikan persetujuan karena alasan tertentu. 7. Motif seksual jangka pendek. Pernikahan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan biologis atau nafsu tanpa adanya niat serius untuk membangun rumah tangga yang stabil dan berkomitmen jangka panjang. 8. Pernikahan anak di bawah umur. Meskipun undang-undang telah menaikkan batas usia menikah, praktik nikah siri yang digunakan untuk menikahan wanita yang belum mencapai batas usia legal, saat ini 19 tahun, demi menghindari sanksi hukum di negara. Dan yang terakhir, faktor ekonomi yang ironis. Beberapa pasangan berdalih bahwa biaya pernikahan di KUA mahal, padahal pencatatan pernikahan di KUA pada jam kerja adalah gratis. Ada beberapa syarat sah nikah siri. Yang pertama,
Mempelai pria dan wanita, keduanya harus memenuhi syarat seperti tidak terhalang mahram, tidak dalam masa iddah, dan beragama Islam. Yang kedua, mahar dan mas kawin. Mahar wajib diserahkan atau dijanjikan kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, wali nikah yang sah. Wali dari pihak wanita harus memberikan izin dan merupakan wali nasab yang sah, ayah, kakek, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab, barulah menggunakan wali hakim. Yang keempat, 2 orang saksi. Diwajibkan minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil dan dewasa yang mendengar dan memahami proses ijab kabul. Dan yang terakhir, ijab dan kabul. Adanya pernyataan penyerahan dari pihak wali ijab dan pernyataan penerima dari pihak pria kabul dengan jelas. Syarat tambahan termasuk bahwa pria memiliki istri kurang dari 4. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak dalam keadaan ihram, yaitu haji atau umroh. Meskipun nikah siri dianggap sah menurut agama, tetapi status hukum nikah siri di Indonesia tidak sah secara hukum negara dan tidak diakui di Indonesia. Negara Indonesia tidak mengakui pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang memiliki kekuatan hukum perdata. Artinya, pasangan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, pasal ini secara tegas menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan adalah syarat sah administratif yang mengikat secara hukum negara. Komplikasi hukum Islam Pasal 5. KHI memperkuat UU perkawinan dengan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatatan nikah atau PPN untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti. KHI Pasal 7. Ayat 2 pasal ini memungkinkan adanya isbat nikah melalui pengadilan agama bagi mereka yang sudah terlanjur nikah siri. Namun isbat ini hanyalah upaya hukum terakhir dan memerlukan proses yang rumit. Berikut adalah dampak dan risiko hukum nikah siri. Risiko utama bagi istri dan anak. Ketidakadaan hak waris. Secara hukum negara, istri dan anak-anak dari nikah siri tidak otomatis diakui sebagai ahli waris sah. Yang kedua, ketidakadaan nafkah. Jika suami ingkar atau menelantarkan, istri sulit menuntut nafkah dari pengadilan agama karena tidak ada akta nikah sebagai bukti ikatan perkawinan yang sah. Dan yang ketiga, harta bersama. Pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kemudian ada masalah administrasi kependudukan. Anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi kesulitan besar dalam mengurus dokumen penting, seperti 1. Akta kelahiran. Anak hanya memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ibunya saja. Statusnya anak di luar nikah. Yang kedua, kartu keluarga dan KTP. Sulit bagi istri untuk dimasukkan ke dalam kakak suami dan anak sulit mendapatkan pengakuan status hubungan keluarga yang jelas di mata negara. Dan yang ketiga, pendidikan dan beasiswa. Masalah pada dokumen dapat menghambat akses anak terhadap layanan publik termasuk pendidikan dan beasiswa. Baik, kita sudah masuk ke ranah simpulan. Tinjauan syariat Islam sah namun bertentangan dengan semangat syariat. Nikah siri dianggap sah secara agama jika 5 rukun yaitu mempelai, wali, 2 saksi, ijab kabul, dan mahar terpenuhi. Namun praktik ini bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan pernikahan melalui walimah demi menghindari fitnah, penipuan, dan pelantaran. Tinjauan hukum di Indonesia tidak sah dan tidak diakui. Nikah siri dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum negara karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban pencatatan. Pasangan tidak memiliki akta nikah yang merupakan satu-satunya bukti pernikahan, konsekuensinya tidak ada perlindungan perdata atas hak-hak keluarga. Nikah siri yang lahir dari ketegangan antara sahnya agama dan diakuinya negara terbukti lebih banyak membawa kerugian daripada membawa kebaikan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, seperti pihak yang lemah beresiko, komplikasi perceraian, dan hilangnya perlindungan. Maka dari itu, hindari nikah siri. Selalu lakukan pernikahan yang memenuhi rukun agama dan dicatat secara resmi di kantor urusan agama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena pernikahan yang baik adalah pernikahan yang bertanggung jawab, terbuka, dan dilindungi oleh hukum demi keselamatan keluargaan dan masyarakat. Mencatatkan pernikahan adalah wujud tanggung jawab moral dan legal. Sekian video presentasi dari saya.
Saya mengucapkan terima kasih apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.